Halo, selamat datang di Project Review. Balik lagi bersama saya Putu Reza. Dan ini adalah full review video untuk Oppo N1, sebuah flagship dari vendor asal Cina di tahun 2013 yang baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini di Indonesia sedang memasuki masa pre-order. Lalu seperti apa performanya? Nggak pakai lama lagi, ini dia full review video untuk Oppo N1. Impresi pertama yang muncul saat melihat N1 adalah ini gede banget. Gimana enggak, dengan layar 5,9 inci, N1 sudah masuk pada jajaran phablet atau font tablet seperti Galaxy Note 3 dan juga Sony Xperia Z Ultra. Karena ukurannya ekstra tadi, lupakan juga untuk meletakkannya di kantong celana. Kenapa? Karena memang terlalu besar. Memang masih muat, tapi terasa aneh karena ada yang mengganjal di saku celana. Paling tidak untuk saya pribadi. Penggunaan dengan satu tangan masih oke jika hanya sekedar untuk menggeser-geser layar, seperti saat membaca majalah. Tapi untuk menggunakannya dengan nyaman perlu dua tangan, seperti saat chatting, menulis SMS, atau saat browsing. Soal material, bagian belakang dari N1 dominan dari bahan polikarbonat berwarna putih. Dengan finishing matte, terlihat tidak murahan meski terbuat dari plastik. Sisi premium dari perangkat ini juga hadir dalam bentuk konstruksi unibody, yang artinya cover bagian belakang dari N1 tidak bisa dibuka untuk mengganti baterai. Slot untuk menambah kapasitas memori juga tidak tersedia, dan itu artinya user harus puas dengan kapasitas internal yang ada, yaitu 16 GB atau 32 GB yang dipilih saat membeli perangkat ini. Kesemua tombol fisik diletakkan pada sisi kanan N1, seperti tombol power, lock screen, dan juga volume yang bisa berfungsi sebagai tombol shutter saat mengambil gambar. Port micro USB, headphone jack, dan juga speaker semua terdapat di sisi bawah. Dan bicara soal speaker, saya sendiri sedikit terkejut dengan performanya. Dengan adanya dukungan teknologi Dolby, output yang dihasilkan sangat bertenaga untuk ukuran speaker dari sebuah smartphone atau tablet. Paling tidak, coba dengarkan sendiri sampelnya berikut ini. Melengkapi speaker yang bagus tadi, layar pada Oppo N1 juga berada pada level yang kurang lebih setara dengan Galaxy Note 3. Layar berteknologi IPS resolusi Full HD 1080p tampil prima dengan reproduksi gambar yang baik. Kerapatan pixel yang mencapai 377 ppi membuat gambar terlihat tajam saat dipakai menonton video dengan resolusi tinggi. Teks pada saat browsing juga muncul dengan kualitas yang sangat baik. Di balik badannya yang besar tadi, N1 dilengkapi dengan chipset Snapdragon 600, quad-core 1,7 GHz dan juga RAM 2 GB. Akan tetapi, untuk versi yang sedang saya pakai saat ini menggunakan chipset Snapdragon S4 Pro, quad-core 1,7 GHz dan juga RAM 2 GB. Dari segi spek, memang N1 terlihat tertinggal bila dibandingkan phablet seperti Samsung Galaxy Note 3 yang punya spek satu tingkat lebih tinggi, seperti chipset Snapdragon 800 dan juga RAM 3 GB. Meski begitu, performa dari N1 masih tergolong bagus. Aplikasi apapun mampu berjalan dengan baik dan juga lancar pada perangkat ini. Secara default, flagship dari Apple ini berjalan pada OS Android Jelly Bean versi 4.2.2 yang telah dimodifikasi dan disebut dengan ColorOS. ColorOS sendiri menghadirkan banyak tweaks seperti adanya photo space dan juga music space yang bisa dipasang pada halaman muka. Selain itu, ColorOS juga dioptimalkan untuk gestur dan juga sentuhan yang bisa diakses lewat gesture panel. Gestur seperti huruf O untuk mengaktifkan kamera atau V untuk center bisa diakses saat layar dalam keadaan mati. Sayangnya, 4 gestur tambahan yang bisa dibuat user tidak bisa seperti 2 gestur tadi dan harus melewati gesture panel. Dan sekarang waktunya untuk sektor paling inovatif dari N1 yaitu kamera. Untuk fitur ini, opini saya terbagi menjadi dua antara kagum dan juga kecewa. Kita mulai dulu dari yang bagus. Tidak seperti Xperia Z1 yang mendongkrak angka megapiksel menjadi jauh lebih tinggi dibanding kompetitor, Oppo justru menghadirkan terobosan baru berupa kamera 13 megapiksel yang bisa diputar ke arah depan, dengan sudut perputaran yang katanya mencapai 206 derajat. Ini tentunya menjadi berita baik bagi para penyuka foto selfie. Biasanya, resolusi kamera depan pada suatu perangkat lebih kecil dibanding dengan kamera utama. Sedangkan pada N1, mau kamera depan atau belakang, semuanya sama-sama 13 megapiksel. Kualitas gambar menurut saya tergolong bagus dalam kondisi cahaya yang memadai,
Meskipun warna pada foto seringkali terlihat menurun dan lebih soft dibanding dengan aslinya. Sedang untuk kondisi low light, saya beri nilai 7 dari 10 karena memang kualitasnya biasa-biasa aja. Lalu apa yang membuat saya kecewa? Buat saya pengaturan yang disediakan terlalu minim, bahkan sangat minim. Setting yang bisa diubah hanya sekedar resolusi gambar dan juga memasang timer. Tidak ada opsi untuk mengatur ISO, white balance, apalagi fokus secara manual, yang biasanya bisa saya temukan pada smartphone lain, khususnya untuk smartphone pada segmen premium. Suatu hal yang sangat membuat saya kecewa karena experience yang seharusnya bisa sangat bagus dengan adanya inovasi kamera berputar, harus berkurang karena adanya masalah setting. Tidak hanya punya inovasi pada kamera, N1 juga dilengkapi dengan fitur seperti O-Touch dan juga O-Click. Dengan O-Touch, navigasi perangkat seperti menggeser layar secara vertikal maupun horizontal bisa dilakukan dengan menyentuh panel yang tersedia di bagian belakang. Selain itu, fitur ini juga bisa dipakai untuk mengoperasikan shutter kamera. Selanjutnya ada O-Click, sebuah remote kecil yang punya beberapa kegunaan. Salah satu fungsinya adalah untuk mengoperasikan shutter kamera. Dengan adanya O-Click, pengguna bisa mengambil gambar dengan hanya memencet perangkat kecil tersebut. Selain untuk remote, fitur ini juga bisa untuk membunyikan N1 jika terselip atau terpisah dalam radius yang diklaim mencapai 50 meter. Secara keseluruhan bisa saya bilang bahwa Oppo N1 merupakan perangkat yang bagus dan tentunya inovatif. Meskipun secara spek masih kalah jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 3, performa dari N1 masih tergolong bagus dan memuaskan. Hadirnya fitur seperti O-Touch, O-Click, ColorOS, dan tentunya kamera berputar memberikan nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh tablet lainnya. Dan jika Anda menginginkan smartphone atau tablet atau perangkat apapun yang memiliki fitur multimedia yang lengkap, maka Oppo N1 merupakan salah satu gadget yang perlu Anda pertimbangkan. Oke, itu aja full review saya untuk Oppo N1. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe dan juga tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Saya Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.